Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru. Perkenalkan, sebelum saya bertanya, terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Sapriyadi dari daerah selatan, kawasan Desa Pemongkong. Saya ingin bertanya tentang zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Zakat fitrah, kapan batas waktu pengeluarannya dan kapan paling abdol dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang zakat mal ini sebagai masyarakat awam, banyak sekali saya lihat masyarakat tidak mengeluarkan zakat dari hasil pokok wajib yang melebihi, contoh dari pertanian, kemudian dari hasil laut sampai omset 30 juta lebih, berapa sekian yang dizakatkan. Kemudian salah satu contoh yang sering terjadi masalah gaji dari pegawai. Dari pegawai itu melebihi gajinya 30 juta ke atas, tapi setiap bulan terpakai. Apakah itu wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Sekian Bapak Tuan Guru dari saya, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, dan memang sudah saatnya kita menyiapkan diri untuk menunaikan zakat. Salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, terutama zakatul fitri, zakat fitrah yang memang terbatas waktu menunaikannya. Pertanyaannya adalah kapan batas waktu dan kapan waktu terbaik. Harus diketahui ada 5 macam waktu untuk bayar zakat fitrah ini. Ada namanya waktu jawaz, waktu boleh. Waktu boleh itu kapan? Sejak masuk bulan suci Ramadan sudah boleh bayar zakat, sudah boleh menyetor zakat, menyerahkan zakat. Itu boleh. Itu namanya waktu boleh, waktu jawaz. Ada namanya waktu wujub, waktu sudah wajib. Itu ketika sudah masuk atau menjelang masuk bulan Syawal, itu sudah wajib. Sudah masuk Syawal itu sudah wajib. Waktunya dia itu sudah karena sudah mepet. Ada lagi namanya waktu nadab, waktu yang mustahab, waktu yang dianjurkan. Nah, ini kan yang afdal. Afdalnya adalah pas sebelum sholat id, sebelum pelaksanaan sholat id. Kenapa itu lebih afdal? Itu yang waktu yang paling afdal. Karena jangan sampai kita membiarkan siapapun sholat dalam keadaan bingung mau kasih makan apa anak-anaknya. Jangan sampai begitu. Jadi kalau bisa sebelum sholat id itu sudah bagi rata, sudah semua tersalurkan zakat itu, sehingga semua orang sudah belikan makanan, sudah siapkan makanan, sudah siapkan jajan, sudah siapkan pakaian bila perlu, pakaian baru untuk anaknya masing-masing. Ada namanya waktu karahah, waktu makruh. Kapan? Setelah sholat id. Jadi begitu orang sudah selesai baru bayar zakat, itu waktu yang makruh untuk bayar zakat. Ada lagi yang kelima namanya waktu tahrim. Itu haram, haram dia bayar zakat. Haram, dia terhitung qada, dan dia dibilang ya sudah betul-betul keterlaluan lah, kemana aja ya selama itu. Kapan? Setelah lewat hari id. Nah, jadi setelah lewat salat id makruh. Setelah lewat hari idnya, setelah lewat 1 hari, ya Allah, orang-orang pada kelaparan, pada apa, itu waktu namanya waktu tahrim. Jadi waktu paling afdal sekali lagi adalah sebelum salat id, ya, sebelum salat id, dan menjelang masuk atau di saat-saat masuk bulan Syawal, seperti yang mungkin umum kita lakukan, ya, yaitu malam id itu kita di sana sudah menyiapkan beras dan lain sebagainya. Kita siapkan kepada tim atau amil zakatnya, kita serahkan kepada mereka, dan mereka pun sudah mengumpulkan para mustahiqin untuk disalurkan kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya tadi ada beberapa cabang, tapi yang mungkin karena keterbatasan waktu mohon maaf. Misalnya mengenai zakatul mal, ya, zakatul mal ini memang juga wajib ditunaikan, namun ada ketentuannya. Ketentuannya adalah harus mencapai nisab. Nisab ada namanya nisab, ada namanya haul. Nisab itu jadi dia
hartanya sudah mencapai senilai atau seharga 85 gram emas. Entah berapa juta itu ya, sebutlah 100 juta misalnya. Nggak tahu, saya belum menghitung, tapi senilai dengan 85 gram. Jika uangnya senilai dengan 85 gram itu sudah ada di tangan, itu berarti nisabnya sudah tercapai. Tinggal apa? Tinggal haulnya. Haul itu apa? 1 tahun. Sudah berusia 1 tahun. Misalnya uang itu lewat 3 bulan, 4 bulan, nggak dipakai, tersimpan. Lewat 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, tersimpan. Bulan ke-10 mendadak mau dipakai, bangun rumah, beli mobil, anaknya menikah, maka tidak wajib zakat, dizakatkan hartanya itu. Kenapa? Karena mungkin nisab sudah tercapai tapi haulnya belum. Tapi kalau misalnya nggak kepake juga sampai 12 bulan, maka nisab sudah ada melebihi atau senilai 85 gram emas dan sudah lewat 1 tahun, maka wajib dia mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya itu. Baik. Kemudian juga di situ tadi juga kita dengarkan mengenai zakat profesi. Untuk diketahui ada kontroversi tentang zakat profesi, tapi sudahlah, kita nggak membahas itu karena waktu terbatas. Zakat profesi ini adalah juga dikias ke sana, sama dengan pertanian juga. Hanya saja pertanian itu 5% punya ketentuannya sendiri, dan dia senilai dengan sekitar 600 sekian kilogram beras, dan itu waktunya di saat panen. Punya rumus-rumusnya sendiri. Kembali ke zakat profesi atau gaji. Tadi kan ditanya PNS yang gajinya 30-an juta ya. Begini, jadi misalnya 85 gram itu dirupiahkan berapa rupiah. Nah, sebutlah berapa rupiah misalnya ya. Misalnya sebutlah misalnya 100-an atau 80-an juta rupiah. Yang 80 juta rupiah ini dibagi 12. Dibagi 12. Karena bulanan kan, gajinya per bulan. Sebutlah hasilnya itu 6 juta atau 7 jutaan sebulan. Kan begitu. Maka jika seseorang berhonor atau bergaji sekitar 7 jutaan, maka dia menurut sebagian ulama dia dikategorikan mencapai nisab dan haul. Mencapai nisab dan haul hanya tidak sekaligus aja, tapi secara berangsur-angsur. Karena dia dikategorikan mencapai nisab dan haul, maka dia harus mengeluarkan zakat dari setiap bulannya itu 2,5%. Nah, pertanyaannya kan tadi gajinya bukan 7 juta, 8 juta lagi Bapak, tapi 30 juta. Maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hartanya itu, dan semuanya itu sudah ada rumus-rumusnya ya. Termasuk zakat pertanian, zakat perikanan yang dikias juga ke sana, dikias ke zakatul mal. Saran saya penting, dan kita syukuri di negara kita ini sudah ada lembaga-lembaga yang diembankan, diamanahkan untuk membimbing kita dan mengayomi kita dalam hal zakat ini. Ada Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Pergi ke kantornya, silahkan berkonsultasi sepuasnya. Insya Allah Anda akan dibimbing sesuai dengan ajaran dan peraturan yang telah berlaku di dalam fikih Islam. Mudah-mudahan bermanfaat.